Ini tiba-tiba Michael Jackson katanya hidup lagi lah. Kobe Bryant hidup lagi Hidup lah. lagi. Iya. Iya kan, karena udah semulus ini bang. Bos-bos jadi melek. Iya ya, kalau udah ada AI kenapa gue pakai lu ya? Pecat. Ya, jadi memang AI ini kan ada peluang, ada tantangannya. Dan ini Oke. bukan hanya Kita kasih solusi. Selamat datang Bang Menteri Teguh Rifki. Ini yang ditunggu-tunggu nih. Raja terakhir ekonomi kreatif. Permintaannya teman-teman banyak banget. Masa begini Kenapa? ngomongnya? Masa begini, Der, lu mau begitu? Giliran keluar-luar sering banget sama Bang Menteri Teguh Rifki gitu. Giliran pas di podcast lu sendiri kagak diundang. Gue penonton bingung nih, gue nyari aksesnya belajar dari mana gitu kan. Iya, tapi alhamdulillah kan hari ini. Yes, Ya. alhamdulillah. Memang ikatan emosi saya sama beliau tuh kalau luar-luar aja. Nanti begitu di sini, dapat waktunya. Makasih Bang Menteri ya. Sama-sama, Eri. Kenapa? Karena urgensinya begini Bang Menteri, izin. Karena sekarang eranya inovasi, eranya AI, ekonomi kreatif kan banyak. Di Bang Menteri juga Anda kan ada 17 subsektor bahkan lebih mungkin nantinya. Itu kan isinya tuh kayaknya kementerian yang paling banyak beban kayaknya di sini ya. Semua di sini loh. Kalau dipikir-pikir, saya kalau setiap kemana-mana ketemu sama ya bahkan menteri-menteri yang lain atau mungkin pejabat-pejabat yang lainnya, itu pasti kesebutnya kemarin Babe Haikal di sini kok bisa-bisa sertifikasi halal tetap. Hubungannya sama ekonomi Iya. kreatif. Kan kira-kira kiranya Kementerian Agama misalnya. Makanya kita harus banyak-banyak, nanti kita akan ngobrol sama Kementerian Ekonomi Kreatif, Bang Tengku, ngomongnya Tengku kan beliau bilang ya. Padahal Teguh ya. Tengku Rifki bla 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 bla. Kenapa kesana Babe? Nah gini Der. Oh, nyambung ternyata ya. Gelandang tengah kalau di bola nih, sibuk playmaker. Bang Menteri, berita yang lagi beredar sekarang ini adalah aplikasi Sora ya namanya ya. Kemarin VO3 pernah tahu ya Bang Menteri ya. Jadi Iya. kayak AI berubah ini apa segala macamnya. Banyak kan tergerus dari hal ini gitu loh. Iya. Ini tiba-tiba Michael Jackson katanya hidup lagi lah. Kobe Bryant hidup lagi Hidup lah. lagi. Iya. Iya kan, karena udah semulus ini bang. Dan saya mau open aja di sini ya, saya nggak usah sebutin namanya ya. Tapi di sisi yang lain, jalur belakangnya, DM Instagramnya, WA pribadinya, teman-teman asosiasi terkait yang kena dampaknya ngomong begini bang. Bang Der, lu punya media kasih solusi kan untuk ekonomi kreatif kan masif ya, jor-joran ya. Janganlah digoreng-goreng lagi yang AI. Saya bingung, maksudnya kenapa emangnya bro? Kita ini makin parah akhirnya, bos-bos jadi melek. Iya ya, kalau udah ada AI kenapa gue pakai lu ya? Pecat. Sebenarnya banyak pinggir jurang di sini bang. Anda terobosannya selama berjalan yang hampir setahun ini, optimasinya keliling Indonesia, banyak teman-teman juga laporan, banyak berubah juga, banyak berkembang industri kreatif bisnisnya. Tapi sementara di sisi yang lainnya ada yang kena dampak ya bang. Betul. Jadi jangan kerja-kerja amat bang. Jangan digas-gas amat. Jangan digas-gas sama. Anda Kita terlalu nggak ngegas gas. sih keliling Indonesia soalnya. Muter mulu. Oke lanjut bang. Gimana bang? Menghadapi kita berangkat dari AI atau mungkin inovasi dulu bang? Ya, jadi memang AI ini kan ada peluang, ada tantangannya. Dan ini Oke. bukan hanya tantangan untuk para pegiat aircraft di Indonesia, di dunia bahkan. Ini kan yang tadi dikasih lihat kan di dunia juga mungkin yang apa namanya yang memproduksinya ini kan. Oh iya. Ya, cuman memang AI ini sebetulnya bagaimana kita bisa menjadikan AI sebagai co-kreator kita, Nah. bukan menggantikan manusia. Idealnya seperti itu. Oke. Nah, permasalahan ini sebetulnya juga sudah banyak disuarakan, baik yang langsung datang ke kami, datang ke kementerian-kementerian lain, ya termasuk di dunia bisnis tadi disampaikan, asosiasi begitu. Tetapi akhirnya pemerintah juga memikirkan sebetulnya mengenai hal ini. Dan bulan Juli lalu Kementerian Komdigi yang mengurus regulasi terkait dengan digitalisasi, termasuk di situ kebijakan, jadi mengeluarkan namanya buku putih peta jalan AI nasional begitu. Nah, memang di dalam buku putih itu menjelaskan mengenai dari segi akademisnya, dari segi tantangannya, peluangnya, terus apa yang harus juga kita lakukan, terutama dalam hal kebijakan. Memang tantangannya cukup besar, termasuk dampaknya ke industri kebudayaan dan turunannya tentu ekonomi kreatif kan begitu. Karena kreativitas tahu-tahu mendadak bisa digantikan ya kan dengan cara cepat begitu dan kadang menggunakan apa namanya figur lain ya kan, bahkan orang yang mungkin nggak tahu kalau itu digunakan dan seterusnya. Nah, jadi memang ini perlu kolaborasi kita berbagai pihak
baik dari pemerintah, asosiasi, akademisi, ya asosiasi tentu dari setiap subsektor ekraf itu sendiri, bagaimana tantangan ini bisa menjadi peluang. Nggak semudah itu, ya nggak semudah itu, karena dalam peta jalan ini pun juga harus terus dievaluasi, karena bisa jadi nanti tahun depan muncul lagi yang lebih canggih lagi dari AI kan begitu. Nah jadi memang kita ngelihat bahwa bagaimana kita bisa menggunakan AI ini bukan sebagai pengganti manusia, begitu, tetapi jadi co-kreator kita untuk memperkuat daya cipta dan kreativitas manusia, itu yang kita harapkan. Nah jadi kita perlu duduk sama-sama begitu. Kebetulan juga dari ekonomi kreatif sendiri kan ada namanya rencana induk ekonomi kreatif, Rendekraf. Itu dikeluarkan oleh Perpres. Tapi itu 5 tahun yang lalu, 2018 akan berakhir 2015 ini. Nah kami juga sedang 2025. duduk nih 2025 ini. Nah nanti akan ada Perpres baru untuk melanjutkan dari Perpres yang ada, tetapi dengan juga tentu mengakomodasi masukan-masukan terkait juga terhadap tantangan-tantangan ekonomi kreatif untuk ya sekian tahun ke depan, termasuk tantangan terkait dengan AI. Nah untuk itu kami juga membuka diri untuk terus mendengarkan begitu ya tantangan yang ada di lapangan. Nah untuk itu memang kita juga terus bertemu, bertatap muka, dan membutuhkan masukan juga gitu ya terkait dengan apa yang harus kita lakukan bersama, selain buku putih peta jalan kecerdasan artifisial nasional itu kan juga nanti sama-sama kita pelajari dan kita sosialisasikan dengan teman-teman gitu. Wah keren. Memang kalau dipikir-pikir, saya pun juga praktisi ya AI. Kita juga udah hari-hari sekarang ChatGPT apa segala macam ya. Kalau saya sih berani katakan, yakin saya, insya Allah 100% AI itu nggak bisa ganti manusia. Saya udah ngelakuin ini kurang lebih mungkin setahunan dan 2 tahun ya maksimal ya berjalan. Karena memang mesti kita yang nge-prom masalahnya, Bang. Betul, tapi kan yang paling penting ini yang membuatnya. Ini kan ada yang nge-prom tadi. Oh iya. Itu bagaimana etikanya. Etikanya gitu ya. Etikanya itu juga, etika itu kan juga harus disosialisasikan seperti orang tua kepada anak pada saat muncul pertelevisian dengan sekian, hari ini ada sekian ratus channel lewat platform digital. Itu kan juga perlu peran semua pihak juga untuk mengingatkan mana konten yang baik dan konten yang tidak baik. Kita bahkan mungkin tidak bisa bendung juga konten-konten yang ada di platform digital yang segala macam itu kan. Ada yang mendidik, ada yang merusak, dan seterusnya. Begitu. Jadi ini juga ya fenomenanya mirip-mirip ketika industri konten digital itu muncul gitu secara masif. Nah ini juga sama. Nah ini perlu kita bergandengan tangan. Pemerintah juga tentu ya, kementerian sendiri ada Kementerian Komdigi, Kementerian Ekraf, ada Kementerian Hukum mungkin, dan seterusnya. Lintas KL ini juga sama-sama harus kita hadapi, dan harus kita bagaimana tantangan ini menjadi peluang, itu yang paling penting. Oke, mantap. Jadi kalau di Ekraf sendiri, ini kan berarti kan ada 17 subsektor. Ya. Kita masih di AI sebentar ya Bang ya. Jadi kawan-kawan di sana gimana reaktifnya? Misalnya contoh di situ kan ada, kita ambil yang sering terjadi lah, video, foto, kan ada di salah satu subsektornya ekonomi kreatif kan, ada 17 itu kan. Nah itu kan beririsan graphic designer, bukan nggak kepake ya, tapi ada dua kutub juga. Ada kutub yang maksudnya ada komunitas yang mengatakan, waduh ini gimana gitu. Kami akan gulung tikar begitu kan. Apakah kami harus pindah kerjaan lain. Tetapi ada kelompok juga yang meresponnya dengan kami ini fotografer, ada nggak pelatihan dari Kementerian Ekraf yang kaitannya bagaimana memanfaatkan AI ini begitu. Tapi ada juga yang mereka ada situasi seperti ini. Terus ada nggak supaya kami juga bisa mempelajari, dan kita nanti baru dari situ kita melihat bagaimana memonetize-nya dengan keahlian kami dikombinasikan dengan AI. Ada juga kelompok yang kayak begitu. Jadi itu yang ada dua sisi lah terkait dengan kehadiran AI ini. Gitu. Jadi bentuknya apa Bang Menteri? Pelatihan kah? Ya. Nah, sekali kita mau cari tahu lah sebenarnya yang udah ada di kaitannya dengan pelatihan kan. Tetapi pelatihan ini kan kita harus bicara dulu, misalkan kebutuhannya seperti apa, terus industrinya dia seperti apa.
Terus bagaimana mereka mengkomersialisasikannya gitu, dengan harapannya terhadap dengan adanya AI ini, bahkan begitu. Nah dari situ baru itu biasanya kita dengan asosiasinya bicaranya, sehingga nanti mereka yang nanti akan bicara dengan kita sehingga dari latihannya itu juga pelatihannya itu juga lebih tepat sasaran dari yang diharapkan, impact-nya itu seperti yang mereka inginkan gitu. Oke, berarti kalau tadi kesebut asosiasi, berarti kalau kesebut tadi personal apa segala macamnya, ini kan stakeholder ya? Iya, stakeholder. Boleh tahu nggak sebenarnya di Kementerian Ekonomi Kreatif, biar teman-teman juga sebenarnya masih sampai saat ini biar clear. Ini saya nih ke siapa sih saya, tanda kutip ya, untuk meminta pertanggungjawaban, mungkin bahasa kasarnya begitu. Ke siapa gitu loh? Oh, jangan-jangan apakah gue nih di bawah Ekraf apa segala macamnya? Mungkin Bang Menteri ada arahan atau mungkin slide atau apa segala macamnya biar clear 17 subsektor atau mungkin siapa yang berhubungan bisa sama Ekraf ya. Bisa nyambung ke 17 subsektor Ekraf. Coba kita munculin aja ya. Siapa-siapa aja asosiasi yang terlibat. Jadi saya mengajak buat teman-teman semua nih para asosiasi apa segala macamnya yang di industri ekonomi kreatif. Terutama kemarin saya kontak-kontakan, saya meeting kemarin sama Tahi Lalat, sama Invipop, anak-anak IP, Intellectual Property. Wah, ini salam buat Bang Menteri gitu kan, kita dikasih, ya siap, dikasih wadahnya luar biasa, mereka siap support tuh teman-teman Intellectual Property gitu kan, banyak senior kita di sana gitu yang akhirnya itu pun jelas ya di bawah Ekraf gitu ya. Sekaligus mungkin stakeholdernya, jadi udah berkaitan sama siapa aja sih. Nah, biar teman-teman tahu, terutama nanti teman-teman lihat deh, lu kalau nonton sampai akhir ada 8 Asta Ekraf. Kemarin waktu Bang Menteri present di eventnya Paper, ya kan, Paper official tuh ya, yang buat laporan keuangan, invoicing apa segala macamnya kan kemarin bikin Paper Unfold. Itu pas begitu munculin 8 slide itu pada bangun, pada foto-fotoin. Karena di situ salah satunya mungkin saya tahu nih, kayaknya pada ngincar yang ada yang pendanaan apa ya? Ekraf Dana. Coret-coret, ada juga laporan apa segala macamnya. Nah ini, the new engine of growth. Mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari daerah. Biar teman-teman clear bahwa ini saya kasih wadah loh. Kemarin-kemarin Anda kan teriak-teriak nih, kawan-kawan. Pokoknya kami harus dilirik dong, diperhatikan dong misalnya gitu. Nah, kalau memang ini adalah bagiannya teman-teman semua, ya nanti kita lihat Bang Menteri udah nyampe nggak ke kota-kota kalian. Kalau dari postingan sih kayaknya keliling mulu ya. Susah banget nemuinnya. Coba. Iya, jadi gini Der. Gimana Bang Menteri? Yang pertama saya ingin bilang bahwa pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia ini sangat signifikan. Terutama itu kalau ekonominya berkembang kan pasti para kreatornya. Nah, memang kita coba klasterkan. Sementara ini ada 17 subsektor ekonomi kreatif. Ini ditentukan pada Perpres tentang rencana induk ekonomi kreatif pada tahun 2018. Itu ada 17 subsektor dengan 7 subsektor prioritas. Yang belum prioritas bukan berarti tidak disentuh sama sekali, tetapi ini semuanya penting karena perkembangannya cukup signifikan. Jadi ada kreativitas yang berbasis budaya, yang di dalamnya ada fashion, kuliner, kriya, seni pertunjukan, kemudian seni rupa, kemudian ada kreativitas berbasis desain, mulai dari arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, gitu ya. Ada yang berbasis media, film, animasi, video, periklanan, televisi, radio, musik, penerbitan hingga fotografi. Ada juga kreativitas yang berkembang pesat juga digital dan teknologi, games dan aplikasi. Tetapi kita yang saya dalam kurungkan itu konten digital juga, konten kreator ada di sini. Afiliator, teknologi baru dan jasa TIK. Jadi tetapi yang dalam kurung ini baru kita pertimbangkan untuk nanti kita masukkan dalam rencana induk ekonomi kreatif ke depan. Rindekraf ke depan, Perpres baru nanti yang akan dikeluarkan di tahun 2026. Untuk AI, blockchain sekarang nyari duitnya bisa pakai Web3 loh. Ya, itu di teknologi baru. Jadi bagaimana yang para kreator yang menggunakan teknologi baru, AI, blockchain, kemudian mungkin di Web3 dan seterusnya itu nanti masuk ke dalam teknologi baru. Jadi di Perpres ketika 2018 kan belum terlalu muncul ini teknologi baru ini. Tapi ini kan akan muncul terus nanti tahun-tahun ke depan. Makanya kita siapkan juga kotak khusus untuk teknologi baru ini. Nah, yang saya ingin sampaikan juga, terus kenapa ada 7 subsektor ekraf prioritas? Apakah yang lain tidak prioritas? Sebetulnya bukan kayak begitu. Yang 7 subsektor ekraf prioritas ini kita lihat dalam sumbangannya sebetulnya hari ini
dalam perekonomian negara. Jadi memang fashion kuliner Korea ini baik ekspor, investasi, lapangan kerja itu yang paling banyak saat ini jumlahnya. Kemudian games, aplikasi, film dan musik memang jumlahnya masuk ke klaster kedua tetapi pertumbuhannya signifikan. Makanya itu oleh Bapak Presiden Prabowo dijadikan 7 subsektor prioritas begitu. Jadi ini bidang-bidang yang diindikasikan akan berkembang lebih pesat lagi, walaupun yang lain juga berkembang pesat begitu, tetapi juga lebih pesat lagi adalah game, aplikasi, film, animasi video dan musik saat ini begitu. Tetapi tiap tahun tentu bisa terjadi perubahan. Nah, ini peta ini kan prioritas ini secara nasional, tapi kan setiap daerah lain-lain. Karena apa? Ya karena kan potensi kreativitas di daerahnya, bisa saja di daerah tertentu justru yang menjadi potensi paling besarnya dari seni pertunjukan. Oh iya. Atau seni rupanya gitu kan. Misalnya kalau di Bali gitu, selain fashion kriya kuliner udah pasti, tapi mungkin dibandingkan dengan games atau aplikasi mungkin lebih besar seni. Artinya prioritas tiap daerah itu akan berbeda-beda gitu. Jadi ini 17 subsektor ekonomi kreatif, tetapi perkembangannya juga kayak fashion. Di dalam fashion itu kan ada modest fashion yang juga berkembang pesat juga hari ini. Iya. Ya kan. Betul. Ada wellness produk seperti skincare. Kemudian parfum itu kan masih dalam kategori fashion saat ini, tetapi nanti dalam perkembangannya bisa aja itu menjadi subsektor baru yang muncul. Oke. Jadi Pak Presiden itu maksudnya arahan langsung 7 subsektor ini. Betul langsung Pak Presiden? Iya, karena kalau 17 subsektornya itu muncul, ini sebetulnya kan cerita dari sejak 2011 2012. Waktu itu awalnya zaman Pak SBY itu masih 14 subsektor. Waktu itu menterinya Bu Mari Pangestu kan zaman itu. Kemudian kementeriannya namanya Parekraf. Nah, waktu Pak Jokowi itu dikeluarkan Perpres menjadi 17 subsektor. Nah, 17 subsektor ini karena masih mengacu dengan Perpres tersebut. Makanya keluar dalam RPJMN 5 tahun ini 17 subsektor ini. Tetapi kan akan ada Perpres baru di awal tahun depan. Yang mungkin nanti kita lihat perkembangan, karena kita juga bicara dengan asosiasi, dengan akademisi, dengan Bappenas dan seterusnya, berapa yang tepat atau melihat dengan memang perkembangan dari ekonomi kreatif di berbagai daerah. Makanya filosofi kita kan juga ekonomi kreatif menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang dimulai dari daerah, karena ini potensinya di daerah, bukan hanya di kota-kota besar. Para kreator-kreator, orang-orang kreatif, anak-anak kreatif ini tersebar di berbagai daerah, tidak lihat pulau besar, pulau kecil, kota besar, atau di pedesaan, itu mereka mempunyai bakat yang luar biasa gitu. Oke, mantap. Jadi artinya nggak ada lagi nanti mudah-mudahan stigma seputar Jakarta sentris. Enggak, terutama di zaman digital seperti ini kan. Udah lebih mudah ya. Iya. Nah, gini Bang Menteri. Sebenarnya saya mau agak sedikit tajam terkait, nih jujur-jujuran aja ya. Iya. Anda ini salah satu orang atau bahkan satu-satunya di industri ini banyak dicari oleh para rakyat Indonesia. Oh, ini seru nih di sini nih. Katanya Anda tanda kutip dalangnya. Gini. Kan kemarin sempat ada rame isu mengenai banyak pengangguran di mana-mana. Oke. Datanya 74 juta. Meskipun kita happy dengernya, meskipun angkanya masih banyak tapi boleh kita apresiasi. 74 juta turun jadi 70. Sorry, maaf. 7,4 juta. Maaf. 7,4 juta jadi 7,2 juta ya. Turun 2 juta. Artinya prestasi lah. Udah mulai berkurang pengangguran kita. Saya ulang ya, 7,4 juta jadi 7,2. Kenapa demandnya tinggi sekali terkait Bang Menteri Teguh Rifki ini minta sama saya, dan maaf saya juga baru bisa kabulkan sekarang karena memang mungkin kesibukan dan pencocokan jadwal. Kenapa Anda dicari-cari? Karena Anda menjadi dalang di balik ini semua. Waduh, dalang apa nih? Dalang keributan atau dalang wayang? Entar dulu nih, ini ada sisi positifnya juga tapi. Kenapa? Karena Anda di postingan kemana-mana kan terlalu masif. Keliling Indonesia, kemana-mana, didongkrak dari Sabang sampai Merauke, di-push orang-orang untuk kreatif, di-push orang-orang untuk bangun IP. Belakangan ini kan narasinya kan IP, eskalasi, bangun value, nggak cuma tangible tapi intangible yang nggak kelihatan. Dari nama aja mungkin ini valuasi udah sekian sendiri dibanding omset lo sendiri gitu kan. Banyak yang begitu-begitu Anda push terus. Ya kan jadi orang mulai sadar tentang ekonomi kreatif, tentang industri, ya balik lagi AI juga gitu. Nyambung ke pengangguran tadi, akhirnya mereka kena dampaknya. Makanya saya
pikir-pikir begini. Iya, suatu sisi kok nggak kerja menteri, salah udah pasti. Tapi kok kerja kok, jadi nggak kerja salah gitu. Saya mikirnya di situ sih Bang. Makanya coba saya mau tahu gitu. Kita sih agak counter dikit aja ya, sebatas yang kita tahu, bro. Tapi kan edukasinya kita masa mau mundur mulu gitu loh. Ntar gue panggil boleh, silakan nanti Anda klarifikasi aja gitu. Yang bersangkutan klarifikasi. Cuma gimana sih ini maksudnya Anda muter terlalu masif. Setahun inilah kita genapin setahun ya. Wah, macam-macam udah masuk, banyak laporan juga, kawan-kawan kita kan punya banyak loyalis juga yang di daerah-daerah kita maintain komunitas juga apa segala macam. Udah nyampe nih Bang Menteri di sini, udah nyampe. Cuma saya edukasi ke sini akhirnya jadinya pengangguran tuh disangkut pautin sama AI. Ke situ jadinya pengangguran disangkut pautin sama konten kreator. Kalau bisa gua pakai freelance, afiliator, kenapa gua pakai karyawan? Udah begitu narasinya Bang. Maksudnya orang jadi tahu afiliator, orang jadi tahu optimasi TikTok, orang jadi tahu kan begitu kan. Yang ngapain gue pakai karyawan? Gue pakai bagi hasil aja. Gue nggak keluar fixed cost. Yang lapor juga kawan-kawan pengusaha juga lapor masalahnya. Bang, coba dong Bang dorong ini Bang. Emang kita salah ya? Sorry kemarin kan isunya mecat, PHK massal kan. Startup terkenal pada japri-japri saya juga founder-foundernya. Nggak usah sebut lah. Bro, coba dilurusin gitu ya. Ya maksudnya sih sebenarnya bukan pembenaran, tapi kayak salahnya kita ketika ada PHK massal kok kena gorengannya nggak tahu diri, mecat karyawan gitu-gitu kan. Nah, sementara dia sampai ada yang ngomong, saya nggak usah sebutin lah ya. Ya bro, kalau bisa bypass, kenapa begini? Kenapa harus begini? Udah begitu Bang. Kebayang maksud aku ya Bang? Kebayang. Nah, maksudnya tadi saya makan di awal gitu loh. Jadi Anda posisinya serba salah di Kementerian Ekonomi Kreatif. Nggak kerja salah apalagi kerja pun jadi salah juga karena mereka jadi pada melek. Nah loh, maka tadi saya udah disclaimer. Anda dalang ya udah. Jadi gini, gimana tuh Bang Menteri? Jadi pengangguran terbuka jumlahnya 7,4 juta. Yang tadi dibilang sempat 74, 7,4 juta. Sorry, maaf, 7,4 maksud saya. Nah, 82% itu di bawah 40 tahun umurnya, anak-anak muda. Dari total pengangguran terbuka kita. Ya. Kemudian data yang kedua, yang tengah itu, orang yang bekerja masuk ke industri kreatif 5 tahun terakhir itu 1 sampai 2,5 juta orang. Saking banyaknya generasi muda, karena mereka rata-rata juga dekat dengan digital, gitu, yang masuk ke industri kreatif. Gitu. Kenapa ini terjadi? Karena mungkin banyak generasi muda yang ingin bekerja sesuai dengan passionnya. Ya, mereka mungkin banyak sekarang mulai yang tidak ingin bekerja dalam situasi yang baku, kaku, gitu kan. Nah, misalnya dulu waktu kecil mereka suka nonton film. Nah, sekarang dia pingin bekerja dalam ekosistem film. Iyalah. Ya, waktu kecil mungkin dia suka main games, mobile games, atau games di komputer, di desktop. Nah, sekarang dia pingin bekerja dalam ekosistem games. Atau waktu kecil senang denger musik atau nonton musik di YouTube, dia pingin masuk ke ekosistem musik. Atau waktu kecil suka nonton podcastnya Deriansyah. Dari kecil saya tua banget nah, saya. Dia besarnya pingin jadi podcaster. Iya. Kecil mungkin dia belanja lewat afiliator, dia pingin jadi afiliator besarnya. Begitu. Jadi memang generasi muda ini banyak sekali yang ingin bekerja sesuai dengan passionnya. Yang kedua, saya cek lagi tuh apa benar kayak begitu. Bicaralah saya dengan para rektor, para ketua-ketua alumni kampus-kampus. Memang mereka menyatakan memang tren 5 tahun terakhir banyak sekali, bahkan mungkin hampir 50% orang atau alumni mereka 5 tahun terakhir ini pas dicek hari ini tidak bekerja sesuai dengan jurusannya yang mereka kuliah 4 tahun. Mereka masuk ke dalam ekosistem industri kreatif. Benar, berarti Anda terlalu publikatif dan sosialitatif, terlalu kemana-mana. Jadi kampus Anda gandeng nggak Bang? Iya. Tuh kan? Iya begitu. Jadi bukan, ini kan udah gue kompor banget ya. Saya laporan loh Bang, saya laporan itu kawan-kawan jadi pengusaha. Saya, karena memang ini jadi ada tren di generasi muda kita seperti itu. Jadi yang saya mau ceritakan adalah fakta pertama, pengangguran 82% anak muda di bawah 40 tahun. Fakta yang kedua, data BPS yang kedua, bahwa orang yang masuk bekerja ke industri kreatif itu jumlahnya signifikan setiap tahun, antara 1 sampai 2,5 juta orang. Hari ini ada 26,5 juta orang.
Oh. Nah, data yang ketiga dari 26,4 juta orang itu atau 26,5 juta orang itu 50% lebih juga anak muda. Artinya apa? Oke. Bahwa memang tren anak muda bekerja kaitannya dalam ekosistem ekonomi kreatif ini semakin banyak. Oh, makanya dibuat kementerian khusus sama Pak Presiden. Iya itu. Oh. Pak Prabowo melihat itu. Oke. Ya. Nah, itu data yang pertama. Jadi ini kaitannya industri kreatif akan dekat dengan generasi muda yang satu. Yeah. Tapi data yang kedua, kelas menengah kita kan ada beberapa tahun terakhir ini kan juga banyak yang turun kelas. Turun kelas. Tadinya miskin, mungkin turun. Dari kelas menengah turun ke miskin, menjelang ke rentan miskin atau menjelang menengah ini, gitu. Nah, kalau yang kelas miskin ekstrim dan miskin itu kan pendekatannya sudah dengan bansos, BLT dan seterusnya. Oh, oke. Nah, kelas menengah ini juga perlu sentuhan sebetulnya untuk supaya mereka mempunyai peluang untuk mencari pendapatan lebih. Nah, rata-rata kelas menengah ini kan mempunyai pendidikan. Ya kan, mempunyai pendidikan minimal SMK misalnya, SMA misalnya kayak begitu. Nah, mereka itu kan rata-rata dekat dengan digital. Nah, itu sentuhan untuk industri untuk mereka juga punya akses pekerjaan ke bidang ekonomi kreatif itu juga sangat memungkinkan. Begitu, termasuk tadi menjadi afiliator. Ya kan, menjadi konten kreator dan seterusnya begitu. Nah, untuk itulah kita melihat gitu, kami juga ditugaskan bagaimana kementerian ini orientasi programnya adalah untuk generasi muda yang pertama, yang kedua untuk kelas menengah, menopang kelas menengah. Yang kemarin mungkin banyak yang kecewa, sulit mencari pekerjaan, penghasilannya turun begitu kan. Nah, disitulah program-program kementerian ini akan lebih pendekatannya ke dua klaster itu. Oh, paham sekarang. Ya, maksudnya bukan berarti kita juga pengen jalan di tempat ya. Tetap kan kita gencarkan karena tentang gini, inovatif kalau kita ini. mau lihat skop lebih besar ya, negara-negara yang berkembang kan banyak teman-teman atau asosiasi atau akademisi menyampaikan kenapa sih industri kreatif Indonesia tuh nggak seperti Korea kan begitu. Iya. Seperti K-pop gitu kan, seperti animenya Jepang begitu, seperti Bollywoodnya India, seperti Hollywoodnya Amerika kan gitu kan. Atau seperti mobile gamenya buatan Cina yang banyak dimainkan kan begitu. Jadi gini, jadi memang negara-negara yang industri kreatifnya berkembang adalah negara-negara yang mempunyai akar budaya yang kuat. Oke, diawali dulu Prancis dan Inggris, mungkin abad-abad 17-18, kemudian muncul Amerika dengan Hollywoodnya, Jepang dengan animenya, kemudian India dengan Bollywoodnya, Korea dengan K-popnya, Cina dengan salah satunya Mobile Legends-nya gitu kalau secara game, dan seterusnya. Itu negara-negara kalau kita lihat itu pasti negara-negara yang akar budayanya kuat. Tapi market dunia ini terhadap industri kreatif, apakah itu film, apakah itu animasi, apakah itu musik, apakah itu games, akan mencari lagi satu saat akan jenuh dengan yang sudah ada di menu dunia ini. Mereka akan cari negara yang akar budayanya kuat, tapi produk industri kreatifnya itu kompetitif. Mereka akan mencari itu. Nah, kalau dilihat berikutnya sebetulnya sangat punya peluang besar adalah akar budaya yang kuat adalah Nusantara, Indonesia. Dengan ratusan akar budaya di setiap daerah ini yang cukup banyak. Nah, disitulah tinggal bagaimana dari 17 subsektor itu kita harus petakan di daerah ini mana yang punya potensi. Kita bicara dengan asosiasi, dengan Pemda, mana nih yang kita mau kurasi, kita scale up lagi, mulai dari skillnya, akses pasarnya, pendampingan untuk pendanaannya seperti apa, dan seterusnya, dan termasuk pendaftaran kekayaan intelektualnya ke Kementerian Hukum. Supaya IP-nya, KI-nya itu mempunyai legalitas. KI itu kekayaan intelektual. Iya, jadi brandnya harus kita daftarkan supaya dapat sertifikatnya ini bahwa benar hasil karya kreativitas dia, begitu kan? Hasil kreativitas. Jadi ketika ini mau dikomersialisasi, apakah berupa komik, apakah berupa film, apakah berupa tas, apakah berupa event acara, misalnya judul-judul acara, apakah kayak Kasih Solusi ini kan juga IP. Ya kan, IP podcast. Iya, kan betul. Begitu. Secara KBLI, secara izin. Ini pun juga IP. IP apa ini? Oh, ini IP dia brand Madu, betul. Ibnu Ashir kan itu. Wah, ini dari pohon langsung loh, Bang Menteri. Pohonnya ada di mana itu? Pohonnya ada di Aceh. Waduh. Ada di Aceh. Ada Kampung di Aceh. saya dong itu.
Lah iya ya, bener-bener ya. Iya bener. Ini ada di Aceh nih, Iya. Ibnu Ashir Madu Asli, teman-teman. Jadi kemarin saya pernah ada kunjungan ke undangan ya Iya. dari Pak Gubernur Aceh. Ah, Ya kan, Anda pasti kenal juga lah ya. Mualim. Iya betul. Pak Mualim itu jadi mengundang bikin acara lah ya, meresmikan dan lain sebagainya itu Aceh Muslim Fair. Mm-mm. Ini menarik nih karena tadi Bang Menteri udah sempat ngasih tahu API. Saya sanggah sebentar ya Bang Iya, Menteri ya, iya, izin iya. ya. Akhirnya kesentuh di produk ini. Kenapa juga hadir di box ini? Karena cerita menarik Bang Menteri. Ini juga nyambung ke ekonomi kreatif. Mm. Di Aceh Muslim Fair itu yang disupport penuh sama Pak Gubernur Aceh. Saya datang ke sana. Pas saya datang ke sana, terus Bang Menteri lagi kemana kemarin nih? Ya tugas daerah biasanya kan. Iya. Terus abis itu udah ada kawan kita, Mm. Ustadz Ibnu Ashir ini buka booth beliau di Aceh Muslim Fair itu di kampus Unsiah. Unsiah, Ya, Banda Aceh. Banda Aceh. Terus akhirnya menariknya gini, saya kunjungin, saya posting juga kok di Instagram saya. Dia ini yang saya lihat sepertinya ya, sepengetahuan saya loh ya, saya mungkin minim edukasi. Kayaknya salah satu atau satu-satunya yang memang nampilin dan ngambil madu asli itu langsung dari pohon yang ada di Aceh. Pohon apa ya Dan tadi namanya? Pohon di hutan Janto. Janto. Oh, di Aceh besar itu. Tahu Bang ya? Ya setengah jam dari Banda Aceh lah itu. Ah. 1 jam maksimal. Nah ini setinggi ini Bang Menteri. Oh. Tinggi loh. Jadi Wah. benar-benar asli nih timnya beliau. Itu yang bawah itu apa? Nah itu Lebahnya? iya sarangnya, Sarang lebah. sarang lebahnya. Besar ya. Jadi beliau pakai SOP, ini udah besar loh, ini bisa diekspor juga, udah besar nih. Ini pengusaha Aceh ini, ekonomi kreatif atau industri kreatif Aceh. Nah nih kayak begini kurang lebih Bang Menteri izin. Wah. Nah tuh langsung begini dia Itu ngasihnya. sarangnya. Nah, ini dari sarangnya, ini bisa langsung makan dari sarangnya. Kalau yang mampu untuk bisa agak ketelan, ada serat-serat silakan gitu kan. Kalau saya biasanya saya buang ujungnya, kalau agak empuk saya telan langsung. Nah ini Tapi cobain dijualnya seperti ini. jualnya seperti ini, Dipotong. tapi di sini Bukan- juga bisa juga kok. Bukan sarangnya kan? yang Enggak jual. bisa seperti ini. Nanti jadinya seperti ini. Oke. Nah ini tuh naik ke hutan tuh lihat. Wah. Naik ke hutan-hutan di Aceh. Nah maksud saya ini kawan-kawan yang tadinya peternak atau petani madu, ternyata sekarang jadinya konten. Ini kan konten video gini kan Iya. masuknya ekonomi kreatif dong Bang. Iya. Ya kan bisa saja dulu kita tahu pengusaha madu tuh ya udah madu, keliling jualan di pasar, mangkal apa segala macamnya. Kalau ini dia buat entertainment gitu loh. Iya, iya. Naik pohon. Itu namanya storytelling. Yes. Storytellingnya ya memang ya bisnis IP itu storytelling. Nah, Itu yang kita juga bagian dari ya beberapa program dari Kementerian Ekraf itu juga untuk bagaimana para pegiat ekraf ini bisa menyampaikan, menceritakan storytelling tentang produk kreatifnya dengan baik. oke. Karena value-nya itu akan naik lagi gitu dengan tanpa storytelling ya. Misalkan seperti ini, kalau hanya cuman Madu stiker, asli, botol, selesai. madu asli selesai di situ. Tapi kalau storytelling tadi dikasih lihat bagaimana prosesnya naik ke atas itu di sebuah hutan yang bagaimana, Oh, iya. di daerah yang bagaimana gitu kan. Terasa naik jadinya. Itu jadi orang ketika nyobain juga kebayang dari ini semua. Nah, itu juga yang penting karena kembali. Jadi kalau setiap daerah, setiap kabupaten di Indonesia ini kan pasti punya cerita-cerita legenda udah pasti. Cerita sejarah daerah situ, pahlawan. Iya. Pahlawan perjuangan kemerdekaan, mungkin tokoh kerajaan, bahkan mungkin tokoh-tokoh hantunya atau setannya pun beda-beda tuh setiap kabupaten. Iya. Nah, ketika ini jadi storytelling, itu kan nanti turunannya bisa itu menjadi komik, bisa Iya. menjadi film, bisa menjadi games kan begitu. Oh ada yang udah disupport sama Ekraf, Kementerian Ekraf yang jadi IP-nya atau intellectual property-nya jadi Ya, sebuah. kita sudah bertemu juga beberapa pihak Siapa? yang ternyata punya cerita-cerita menarik gitu dari tahun 70-an, 80-an, 90-an atau bahkan yang baru-baru seperti kalau yang baru kan Jumbo misalnya. Tapi kalau yang lama-lama itu mereka mereka jadikan produk-produk ataupun turunan dari industri kreatif yang menarik-menarik. Ada dulu kita pernah dengar misalkan Gatot Kaca begitu. Sekarang udah ada tuh yang pegang IP-nya. Oh, oke. Ada juga Gundala. Ada juga ya beberapa IP itu yang dulu itu sekarang mulai, cuman mereka diversifikasikan IP-nya untuk jadi film layar lebar, film animasi dan seterusnya. Bahkan
saya dengar juga udah kerjasama dengan, ada yang kerjasama dengan Hollywood, ada yang kerjasama dengan Disney, ada yang kerjasama dengan Netflix untuk memproduksi IP Indonesia. Jadi memang industri kreatif Indonesia ini lagi berkembang, IP bisnis di Indonesia lagi berkembang, baik yang baru maupun yang lama di recycle kembali dan kemana-mana. Nah inilah sebetulnya yang kita harapkan industri kreatif Indonesia. Kalau dulu mungkin kita tahu muncul mulai dari zaman Hello Kitty, ya kan, Pokemon, Marvel, Harry Potter, itu kan semua IP. Ada yang berasalnya dari dompet-dompetan, ada yang berasalnya dari game IP-nya, ada yang berasal dari komik, kayak Marvel misalnya atau Spider-Man misalnya. Tapi ada juga yang berasal dari novel yang tanpa gambar seperti Harry Potter kan dari novel tadinya, dan seterusnya. Nah, ketika IP itu sudah populer, nanti kan ada IP derivatifnya, bisa menjadi merchandise, bisa menjadi stationery gitu kan. Nah termasuk yang ini nggak Bang Menteri? Wah kalau ini kemarin sempat salah rame satu Bang. yang viral nih. Tahu kan Bang? Tahu. Jadi ada film Merah Putih One for All. Ini kan katanya ada dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif. Tapi nyatanya. Nah ini saya luruskan dulu. Gimana tuh maksudnya nih? Jadi pertama tentu sebagai pemerintah, yang mewakili pemerintah, Kementerian Ekonomi Kreatif kan juga ya kalau ada orang mau audiensi itu kan kita harus terima. Apakah itu ada yang diterima menteri, wakil menteri, deputi, direktur dan jajaran lainnya begitu. Nah, ini salah satu yang waktu itu minta audiensi untuk menerima masukan. Kebetulan yang terima Mbak Wamen saya. Begitu. Nah, memang dalam pertemuan itu Mbak Wamen, Mbak Airin Umar sudah menyampaikan bahwa ini ada beberapa hal yang harus disempurnakan, diperbaiki. Kita kan tentu kalau ketemu para kreator ini kan nggak boleh juga menjelek-jelekan, artinya dengan kasar begitu. Tetapi kan kita memberi masukan, kritik membangun supaya itu. Nah, tetapi setelah itu kita nggak tahu prosesnya lagi, tahu-tahu rame di media begitu. Jadi tidak ada endorsement atau surat dukungan satupun, tidak ada kerjasama apapun, dan tidak ada 1 sen rupiah pun dari kementerian untuk produksi ini. Oh, oke. Cuman memang waktu itu sempat rame seakan-akan itu pembiayaan dan seterusnya itu dari Kementerian Ekraf. Jadi itu yang terjadi. Nah kemudian terus pertanyaannya kok bisa muncul? Nah kalau masalah muncul itu kan sebetulnya prosesnya bukan di kami, itu kan ada yang mengkurasi. Kalau dia tampil di bioskop, ya tentu yang mengkurasi adalah manajemen dari bioskopnya. Tapi kan bioskop di bawah Anda? Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Maksudnya sebagai mungkin ekosistem tetapi filmnya filmnya di bawah kan ya. Sama aja kayak ketika untuk tampil di TV kan yang mengkurasi masing-masing TV stationnya. Sorry. Iya kan. Ketika mau masuk jadi tamu di Kasih Solusi kan yang mengkurasi produser dari Kasih Solusinya begitu. Iya betul. Gitu. Tapi ketika yang hadir tahu-tahu ngomongnya apa-apa kan ya itu kan kita bukan dari kitanya, bukan dari pemerintahnya kan begitu. Misalnya saya ngundang konten kreator memang ada di bawah payungnya Ekraf gitu ya. Tapi ternyata dia kepleset ngomongnya. Kenapa harus Ekrafnya dimintain pertanggungjawaban gitu ya? Padahal dia pribadi gitu. Jadi itu, tapi yang itu memang kita juga menyayangkan begitu ya, tetapi ya itulah artinya kan para kreator atau pegiat ekonomi kreatif ini kan juga levelingnya, skalanya, skillnya, output produknya kan berbagai macam. Nah untuk itulah sebetulnya kami justru lebih tertarik kepada yang mempunyai potensi-potensi untuk mempunyai basic bagus ya. Jadi kalau dia masih rintisan, bagaimana rintisan ini menjadi berdaya levelingnya dan menjadi mandiri begitu, sehingga kita mengakselerasi yang sudah sudah hampir jadi atau menengah ini untuk semakin besar begitu. Jadi itu yang kita lihat begitu. Jadi ya itu kembali tadi saya udah luruskan bahwa ini tidak ada hanya audiensi, kemudian sudah diberikan masukan, dan kemudian kalau hasilnya seperti apa ya kelanjutannya kita juga kagetnya dengarnya baru di media ketika itu ternyata kok jadi tayang, memang tayangnya berapa lama begitu, apakah ada yang nonton, waktu itu kan kita juga sudah lihat kualitasnya gitu. Makanya ada masukan juga dari Kementerian Kreatif waktu pertemuan itu ya, dan pertemuan itu kan nggak sampai 1 jam kayaknya waktu itu, hanya sebatas itu. Dan memang sama seperti semua sih ya kalau audiensi ya. Saya pun juga
Pernah Ya kan ya. siapapun boleh audiensi. Iya, kemarin Celos juga kemarin ke audiensi ke kantor Ekraf. Iya, Siapa aja banyak kok ya Banyak, yang pernah ke sana ya. banyak. Gitu dan kawan-kawan pokoknya ya. Kemarin juga ada yang akan bikin film Garuda di Dadaku tapi animasinya. Oh, Ya, oke. dulu kan ada film Garuda di Dadaku Iya, yang film versi feature filmnya beberapa itu kan. Nah, sekarang itu juga kita juga kolaborasi untuk mendukung juga supaya bisa sukses juga begitu. Nah, kalau kita ngomongin banyak dorongan dari Ekraf ya, kalau kita nge-search aja di YouTube atau Google apa segala macam ya kan, Jumbo, Pesta Pora, Tahi Lalat Garuda, Ya. ya kan itu kan juga banyak didorong-dorong juga kan. Nah, artinya sebenarnya untuk di Kementerian Ekonomi Kreatif secara program ada nggak sih kayak bentuk atau yang diklasterisasikan gitu Oh loh. iya. Nah, itu apa aja sih Jadi biar kita memang kan paham nih. Kita kan ada 4 deputi, ada 20 direktorat. Oke. Kalau kalau dari program-programnya puluhan lah, bahkan mungkin ratusan begitu secara konsep-konsep programnya begitu. Tetapi untuk kita simplifikasi sebetulnya ada 8 klaster. Jadi klaster pertama itu kaitannya dengan Ekraf data, itu penguatan data. Kenapa perlu penguatan data? Sehingga kita tahu sebetulnya siapa sih pegiat-pegiat Ekraf ini yang potensial untuk kita dorong untuk lebih besar lagi. Mungkin dari level kabupaten kota mau didorong ke tingkat nasional, yang tingkat nasional kita dorong ke tingkat global begitu. Nah, untuk itulah kita data ini menjadi penguatan, termasuk kita membentuk Ekraf Hub gitu kan. Nanti mungkin kita bisa bicara tentang Ekraf Hub. Oke. Begitu. Nah, kemudian Ekraf Bijak ini terkait regulasi kebijakan. Dan juga ke penguatan kelembagaan. Jadi tadi kan juga bicara tentang AI dan segala macam. Ini regulasinya gimana dengan teknologi yang sedemikian ini, bagaimana kita bisa melindungi pegiat Ekraf. Nah, disinilah kita juga ada program-program penguatan juga untuk bagaimana regulasi, insentif yang dibutuhkan untuk pegiat Ekraf ini supaya semakin berkembang. Ingat tadi, karena cepat atau lambat dunia akan mencari lagi di mana sih industri kreatif negara-negara yang akar budayanya kuat. Ya, ini kan kita harus siap ketika momentum itu datang dan sudah mulai datang sebetulnya. Itu kita harus semakin banyak sehingga IP kita bisa menembus pasar global. Itu kan yang kita inginkan. Tidak hanya K-pop, tapi ada Indonesian Wave atau Indonesian Pop begitu kan. Oke. Dan ini kan sebetulnya kalau kita lihat kan juga musik kita juga udah mulai nih regional kan. Ya, viral di mana? Malaysia, viral di Filipina, viral di negara-negara tetangga, bahkan juga sampai ke Eropa, sampai ke Amerika kan begitu. Jadi terutama yang timur-timur ya, kawan-kawan di timur itu yang nuansa-nuansa timur itu kan. Timur ke Filipina kan begitu juga udah mulai. Jadi memang kebijakan regulasi ini untuk memperkuat itu. Nah, terus kemudian talenta Ekraf ini intinya pelatihan, programnya itu pelatihan, berbagai macam pelatihan di 17 subsektor itu. Ada foto pelatihan intinya dua, itu ada yang sama Dery juga itu. Waktu itu kita pelatihan afiliator di Jogja foto Iya, itu. Betul kan? Banget tuh, mama antusias banget untuk jadi afiliator tuh, ada saya tuh di situ. Iya, tapi ini foto ini sering kita pakai kemana-mana. Oh gitu, kok nggak ada royal? Pada nanya nomor handphonenya Dery. Hai, saya bilang udah nikah. Gitu. Jangan nyari gara-gara. Iya. Sayanya nyari gara-gara kalau nikah lagi begitu ya. Dia aja mah enggak. Tadi saya mau naruh nomor telepon handphonenya. Nggak usah cantumin Bang Menteri, nggak usah. Nah, jadi intinya pelatihan itu sebenarnya ada 3 sebetulnya. Satu, meningkatkan kapabilitas. Yang kedua, untuk meningkatkan income. Nah, yang ketiga, gabungan dari itu. Pelatihannya kurang lebih seperti itu, apa skillnya kita mau itu, atau income-nya yang dia skill udah ada, tapi income-nya yang perlu. Monetizing-nya. Atau dia udah monetize lebih besar lagi begitu. Cakep. Atau ketiga adalah kombinasi dari itu. Nah, Infra Ekraf ini bagaimana kita mengaktifasi kreatif hub, baik yang dimiliki komunitas, kan ada tuh komunitas punya ruangan kecil, punya rumah kecil gitu kan, bangunan kecil, atau yang dimiliki Pemda, atau yang ada di kawasan ekonomi khusus, karena pemerintah sendiri juga punya kawasan ekonomi khusus yang yang membuat untuk industri kreatif berkembang seperti Nongsa itu kan untuk film, animasi, ya aplikasi ada di situ. Kalau di Jawa Timur ada satu kawasan ekonomi khusus juga Singosari, di Bali ada Kura-Kura, di BSD juga ada satu kawasan yang sedang dikembangkan untuk kawasan ekonomi khusus industri kreatif. Di Jaksel dong Bang Menteri, Nah, M-Block. Itu udah pemerintah yang menetapkan. Nanti cakep tuh. Kalau yang di kawasan Blok M itu ada lagi tuh program pemerintah, kami ditugaskan oleh
Bapak Presiden melalui Hah? Kemenko Perekonomian juga untuk mengaktifasi beberapa Creative Hub yang ada Iya. di Jakarta, baik yang di Tanah Abang kabarnya dan di Jakarta, di Blok M. Blok M, kasih solusi pegang deh. Kita punya kasih solusi bisnis club, aircraft tinggal tutup mata. Nah, Creative Hub itu tujuannya adalah misalnya kan sekarang mungkin ada banyak yang mungkin nggak bekerja misalnya, tapi punya kemampuan untuk ya sedikit basic lah ngerti mengenai digital, menggunakan internet dan seterusnya. Nah, Iya. di sanalah nanti ada space kerjanya, kita kasih pelatihan dasar, kemudian juga sehingga mereka bisa membuka bisnis kecil-kecilan. Wah, Itu ya, istilahnya sekarang gig ekonomi itu. Iya, di Ya. public area gitu Iya, ya. di Creative Hub. Iya tuh, Iya. kayak kita sharing-sharing itu bisa Iya. bikin pertemuan kayak semacam stand up business Iya. misalnya kita gitu latihan Iya. public speaking juga buat yang ngomong. Seru Nah, tuh. terus lanjut itu ke Aircraft Kaya, itu penguatan kekayaan intelektual atau IP. Nah, Jadi kita pendampingan mereka bagaimana mereka mengurus sertifikat IP atau KI di Kementerian Hukum, kemudian juga mendampingi untuk bagaimana ini bisa dikomersialisasi. Oke. Karena IP kan banyak sekali gitu. Kemudian kalau dana Aircraft itu lebih ke memfasilitasi, jadi bukan kementerian yang memberikan, tapi memfasilitasi pendanaan, pembiayaan dan investasi. Pendanaan lebih pendampingan untuk mendapatkan hibah, pembiayaan pendampingan untuk mendapatkan kredit, investasi itu pendampingan untuk business matching. Oke. Jadi itu kita lakukan juga. Pasar Aircraft itu bagaimana yang tadinya level kabupaten pasarnya menjadi lebih besar menjadi level nasional, yang nasional bisa masuk ke pasar global. Kurang lebih program-program seperti Sinergi Aircraft, hasil kolaborasi kita mempertemukan para pegiat aircraft dengan pihak lain. Contohnya itu tali lalat dengan Garuda misalnya. Atau misalkan Jumbo dengan kita pertemukan dengan Kiki Stationery. Jadi Jumbo selain filmnya sukses, sekarang mereka ada di merchandise, di buku tulis, di tempat Anak tinsel, sekolah di ya. anak sekolah dan seterusnya. Iya, gitu. iya, Jadi iya. ini mengkolaborasikan, mensinergikan. Jadi kita juga jadi traffic kan kementerian nggak bisa melakukan semua. Iya. Jadi bagaimana ini ada mitra di sini, kita pertemukan mitra di sini supaya mereka semakin besar bisnisnya. Oke. Bagaimana ini ada BUMN ini dengan pegiat aircraft ini bisa dipertemukan begitu. Bagaimana ini ada perusahaan multinasional asing lagi mencari partner untuk menjadi misalnya subkon pembuatan gamesnya atau mencari mitra untuk berinvestasi membuat animation house atau studio, kita pertemukan atau game studio dan hal-hal seperti itu kita lakukan. Jadi itu tugas untuk program-program yang kaitannya dengan Sinergi Aircraft. Nah, turunan dari program ini banyak sekali begitu. Tapi intinya 8 poin ini, dan ini memang tugas dari Bapak Presiden di dalam RPJMN, cuman kami sederhanakan dalam sebuah slide dan klasterisasi sehingga juga lebih mudah dipahami oleh ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. Enak tuh, jadi bahasanya lebih mudah dicerna apa segala macam. Berarti itulah 8 atau Asta Aircraft ya. Ya, sebenarnya ini 8 penugasan dari Bapak Presiden melalui RPJMN. Iya. Ya, kepada Kementerian Aircraft untuk melakukan apa ya 8 hal ini sebetulnya. Cuma gini Bang, kalau aku lihat ini kan kompleksitasnya tinggi sekali. Ya? Boleh. Minum Cleo emang. Bukan pajangan ya? Enggak, bukan. Kita minum juga nih kalau gitu, izin Bang Menteri. Bismillah. Makasih Pak Hermanto Tanoko yang punya Cleo sudah support. Makasih Bang udah mancing itu ya. Panjang terus ya Bapak ya kontraknya. Nah, kalau kita lihat kan kompleksitasnya tinggi sekali, bahwa ini kan bagus gitu kan. Namun memang kayaknya Bang Menteri akan pusing sekali pasti ya, timnya yang karena ya, tercerai berai ya. Alhamdulillah bisa Gimana coba mungkin bisa ada digabungin satu wadah gitu. Jadi mereka semua bisa, kayak misalnya saya mau ngecek pengembangan akses pendanaan. Saya mau ngecek konten kreator, saya mau ngecek apa itu. Jadi sebenarnya gini, ya alhamdulillah apakah itu saya juga mempunyai bersyukur juga mempunyai pasukan yang solid lah. Teman-teman yang membantu di kementerian, ya, di Kementerian Ekonomi Kreatif, baik deputi, direktur, dan semua jajarannya ini. Jadi kami membagi struktur organisasinya juga semi corporate sebetulnya. Jadi kalau yang deputi kedua, ketiga, dan keempat, ini kan ada 4 deputi. Ya. Itu mengurusi sektornya. Jadi di bawahnya dia ada direktorat kuliner sendiri, direktorat kria sendiri, fashion dan seterusnya. Begitu juga dengan yang berbasis digital dan teknologi, ada direktorat game sendiri, aplikasi, konten digital. Nah, berarti kan
Dery ada bapak asuhnya tuh di Direktorat Konten Digital kan. Iya betul. Gitu, teknologi baru, digital dan seterusnya. Kemudian juga ada deputi yang membawahi Direktorat Film, Periklanan, Televisi, Musik dan seterusnya. Tetapi setiap ekosistem itu permasalahannya kurang lebih tuh nggak jauh-jauh. Ada permasalahan laten sebetulnya. Apa itu? Di setiap ekosistem. Ya ini, saya bentuk direktoratnya yang satu ini, deputi satu ini, bidang pengembangan strategis. Karena tantangannya adalah satu, masalah kajian, makanya bikin direktorat sendiri, kajian dan manajemen strategis. Iya. Yang kedua, tantangan mereka adalah pendanaan, pembiayaan, dan investasi, makanya kita bikin direktorat sendiri. Oke. Kemudian yang ketiga ada direktorat pengembangan fasilitasi kekayaan intelektual, karena sekarang IP bisnis berkembang dengan pesat dan kita harus momentum industri kreatif Indonesia ini jangan hanya sekedar kreativitas yang tidak berbasis IP, tidak berbasis kekayaan intelektual. Ini kita harus IP-nya benar-benar untuk kita komersialisasi, makanya kita bikin direktorat sendiri. Dan juga tantangannya biasanya masalah pemasaran dan juga infrastruktur, makanya kita bikin direktorat sendiri. Jadi di sini tadi kan pertanyaan nggak pusing kan begitu? Iya. Ya alhamdulillah diberikan oleh Bapak Presiden sebuah struktur organisasi yang sehingga kami juga walaupun dengan segala tantangan ya paling tidak sudah bisa memetakan dan membagi tugas PIC masing-masing untuk setiap ekosistem. Tantangan ada, tetapi ini kan kita perlu kolaborasi dengan semua pihak termasuk komunitas, asosiasi, termasuk influencer, pemerintah di situ, asosiasi, akademisi, media dan seterusnya. Gitu. Dan makanya itulah alasannya kenapa, karena kompleksitasnya tinggi, pengen kolaborasi bareng sama influencer, mau nyari freelancer, mau nyari konten kreator dan lain sebagainya. Udahlah, daripada pusing-pusing kita keluarin aja ide-ide gagasan baru apa segala macam, lahirlah yang namanya Aircraft Hub. Itu salah satu alasannya. Karena semuanya ada di situ ya. Keren. Jadi ini saya nggak tahu ini udah resmi launching apa belum. Ini menarik loh. Saya udah pelajari kawan-kawan kemarin saya sempat posting juga Bang Menteri. Itu responnya luar biasa dari kawan-kawan. Oh jadi gue lebih mudah ya nyari. Selama ini mereka nyari video editor misalnya. Jadi kan mereka nyari fotografer misalnya. Lewat ke teman terus tiba-tiba temen gue ngerekomendasiin si A. Si A begitu gue kontak buka obrolan baru lagi. Terus tiba-tiba dia sibuk juga. Si B aja deh gue padat. Akhirnya paling jauh-jauh cuma nyampe C. Nah sementara ujungnya balik lagi ntar Jakarta sentris lagi, Jawa sentris lagi. Nah Aircraft Hub ini menarik bahwa teman-teman bisa mencari kreator, voice over talent itu nggak cuma di situ-situ aja gitu loh. Bahkan orang-orang yang ada di luar daerah juga bisa dapat kecipratan juga orderannya Bang. Jadi sederhananya, jadi Aircraft Hub ini adalah sebagai platform di mana para pegiat aircraft dari 17 subsektor tadi itu bisa datanya gitu kita tampilkan di sini. Itu satu. Yang kedua ya selain itu juga di sini mereka bisa berkolaborasi lintas subsektor. Ya jadi kalau mereka datanya masuk di situ kan mereka juga bisa lihat, oh saya bisa desain di sana ternyata kok ada yang bisa bikin kaos atau tas, packaging. Berarti desain saya bisa dipakai di situ. Mereka bisa berkolaborasi. Cakep. Saya bisa bikin animasi, misalkan. Tapi belum dapat kerjaan nih. Kebetulan di sana ada produser film animasi, misalnya. Nah, ini bisa menjadi menu katalog bahwa disinilah pegiat-pegiat aircraft yang ada di Indonesia. Ya, jadi bisa mempertemukan antar pegiat aircraft untuk bisa menjadikan satu produk kreatif untuk dikomersialisasi kan begitu. Bisa juga bertemunya antara buyer dengan ya para produser ini, produser industri kreatif ini. Seller semuanya ya. Nah, tapi di sini juga terkait juga dengan program Kementerian Aircraft. Jadi nanti kita juga bisa mengumumkan program-program Kementerian Aircraft yang akan dilakukan sehingga mana yang mereka bisa ikuti sebagai binaan Kementerian Aircraft kan begitu. Nah tapi tentu ini kan baru platformnya, isinya kan harus terus diperkaya. Nah ini kami Kementerian Aircraft ini sendiri kan mempunyai mitra asosiasi kan hampir 150 asosiasi. Baik di film aja ada beberapa begitu kan, di musik dan seterusnya. Dan disinilah ini hanya wadah ya, butuh kolaborasi semua pihak bagaimana wadah ini bisa optimal sehingga integrasi data pelaku aircraft dapat semakin banyak di sini, kemudian akses terhadap program kementerian juga bisa
dimanfaatkan dan memperluas akses pasar juga sama kolaborasi lintas sektor yang tadi disampaikan. Ini dia. Sederhananya seperti itu. Keren. Makanya kalau kita lihat total produknya ini kan lagi masuk terus ya Bang ya. Iya. Ada 500 lebih, ada 55.000 lebih total pelaku atau pegiat kreatifnya, subsektornya Ini masih semuanya. sedikit sekali. Ini kan baru di launching belum seminggu. Iya kemarin tuh Ya, hadir tuh tapi saya. kalau misalkan kemarin waktu kita ketemu Paper adalah sebuah platform untuk membantu para pegiat ekraf untuk invoicing, laporan keuangan, begitu. Bahkan mereka juga untuk bridging pendanaan dari kredit card kalau nggak salah seperti itu. Iya. Nah, membernya aja 700.000, ya kan. Nah, kami juga akan berkolaborasi dengan Paper. Ayo kita kurasi sama-sama mana yang kita mau scale up, kita masukkan ke sini. Sehingga mereka bisa mengikuti juga program-program ekraf ke depan dan juga mungkin bisa membantu membuka akses pasarnya. Karena kalau Paper kan lebih ke tools ya. Iya, tools untuk keuangannya. Nah, kita mungkin bisa bicara upscaling, kolaborasi kita nih. Wah, cakep. Upscaling sama akses pasar. Begitu. Itu bisa kolaborasi, itu bukan asosiasi, itu institusi kan, bisnis. Tapi dengan asosiasi kan kita juga bisa dengan Pemda pun kita bisa tawarkan ini untuk sebagai bisa menjadi platform bersama gitu ya. Dan asosiasi literasi keuangan juga banyak tuh untuk konten kreatornya, untuk dan lain sebagainya gitu, menarik. Betul. Makanya kalau tarik kesimpulan berarti Pak Prabowo, Pak Presiden juga bisa dibilang tanda kutip kenapa percaya diri betul gitu terkait pertumbuhan ekonomi 8% karena dengan ternyata program-program ini akhirnya menopang daerah-daerah jadi tumbuh kan 8% merata gitu. Faktanya memang kalau kita lihat tren, kan kita ada raport nih yang dilihat Bapak Presiden tiap tahun nih. Oke. Ya, raport kita ada 4 hal. Sekalian kita lihat nih guys ya sambil menunggu ya. Jadi Bang Menteri Teguh Rifki dan para jajarannya lainnya. Ini beliau kan sudah masuk genap 1 tahun nih. 1 tahun mengabdi, 1 tahun perjalanan, nggak berasa ya. Nah makanya 1 tahun tanggal 21 Oktober kan kami dilantik Kabinet Merah Putih oleh Bapak Presiden. Tuh, maksudnya 1 tahun ini kita coba ulas lah ya, kita coba recall, kita coba mundur sedikit sebenarnya apa aja yang udah pertanggungjawaban publik. Nah, kemarin aja belum bertanggung jawab kepada Presiden tentunya. Iya, maksudnya gini loh ya, meskipun kedengarannya negatif tapi sebenarnya outputnya positif. Apa itu? Termasuk yang tadi saya sempat singgung di pertengahan obrolan Bang Menteri, yang Anda terlalu masif, agresif. Seluruh Indonesia udah disamperin edukasi mengenai atau literasi ekonomi kreatif, industri kreatif, mereka melek, akhirnya berbalik arah, ada yang ambil angle-nya, kayaknya Anda dalangnya nih. Dalang apa? Yang tadi maksudnya. Maksudnya kan saking agresifnya gitu jadi kemana-mana gitu loh. Maksudnya ya ini menariknya di sini. Sekali kita bahas ya 1 tahun jadi ini. Gini, jadi ini kita lihat fakta aja. Iya. Jadi sebenarnya kalau kementerian ini raportnya kalau Presiden lihat tiap tahun gitu atau DPR misalnya, itu sih raport kita 4 ini. Sumbangannya coba kita lihat terhadap PDB, sumbangan ekraf terhadap PDB, sumbangan ekraf, kontribusi ekraf juga terhadap ekspor, terhadap pertumbuhan tenaga kerja dan terhadap investasi. Nah, kita kan udah dikasih target tuh sampai 2029 bahkan. Tapi kita tarik ke dekat dulu target 2025 karena tadi kan 1 tahun kan. Ya, ayo kita buka nih. Nih saya objektif ya. Kalau emang misalnya nanti ada sesuatu, saya izin colek-colek nih teman-teman semua. Ini yang baru ini nih halamannya nih. Jadi logikanya gini, sambil koordinasi sama tim beliau, teman-teman. Iya. Oke. Jadi gini ya, target itu memang di semua perusahaan itu pasti ada, negara apalagi gitu ya. Nah, dari target kita lihat kalau tercapai ya memang kudu harus tercapai. Tapi masalahnya melebihi targetnya, kan kita harapan begitu Bang Menteri. Iya. Atau lebih sedihnya adalah justru malah nggak nyampe target. Iya, ini ayo kita lihat. Ih, gue berkali ini nantang Bang Menteri ini, seorang menteri nantang guys. Ini. Coba ya Bang ya, kita buka-bukaan ya. Jadi kita ditargetin ya kontribusi terhadap PDB 5,3 sampai 5,4%. Bang, maaf Bang, ini hitungan satuannya berapa Bang? Persen. Ini yang di bawah tulisan. Persen. Ya? Yang bawah tuh berarti miliar US dollar. Ya. Yang bawah lagi juta. Oke. Triliun rupiah. Ada keterangannya teman-teman. Ini kita munculin ya di layar ya. Oke. Nah, dari 5,4%, kalau PDB itu datanya nanti dari BPS kita dapatnya di awal tahun. Tapi kita bisa lihat trennya di akhir tahun 2004, di awal tahun 2025. Oh ya, oke. Ternyata waktu itu kan keluarnya di awal tahun 2025 data 2024 ini. Oke. Ternyata
kontribusi PDB terhadap sektor kontribusi aircraft terhadap PDB nasional itu sudah 5,69%. Oke. Artinya pertumbuhannya memang sangat pesat. Waktu target ini diberikan, nggak menyangka pertumbuhan sumbangan kontribusi aircraft terhadap PDB setinggi ini. Hasilnya adalah 5,69%. Target aslinya dari pemerintah presiden 5,54. Udah lebih. Artinya memang di luar dugaan pertumbuhan kontribusi aircraft terhadap PDB nasional nih. Itu satu ya, terhadap PDB. Tapi kita nanti punya target lagi 2026, 2027, 28, 29, bahkan angka 2024 sudah melewati 2026. Sebentar guys. Ini saya coba translate ya. 2026 aja ditargetkannya di Kementerian Ekonomi Kreatif itu 5,66. Iya. 5,66. Artinya pertumbuhannya sangat cepat karena ketika target ini diberikan, angka 2024 itu kan belum keluar. Iya. Hitung-hitungan rasionalnya nggak mungkin sebesar ini oleh Bappenas nih. Sampai target 2026 aja Anda udah lebihi. Iya. Padahal masih nanti 2026. Artinya pertumbuhannya memang di luar dugaan secepat ini. Bukan karena ansih karena Kementerian Aircraft, enggak. Saya nggak mengatakan itu, tetapi industrinya ini berkembang sangat pesat. Tapi karena sosialisasi Anda juga kan? Ya, banyak pihak lah. Oke. Ya, termasuk Pemda, kementerian lembaga lain, akademisi, dan media, dan seterusnya, termasuk influencer. Nah, ekspor juga demikian. 2025 itu sudah ditargetkan harus mencapai 26,44 miliar US dollar. Oke. Nah, hari ini itu ada data kemarin adalah semester 6 bulan pertama. Berarti ini hitungan belum genap setahun dong? 6 bulan pertama. Kalau yang sebelah kiri ini kan capaian semester 1. Iya. Karena kalau tadi PDB itu biasanya PDB keluarnya di awal tahun, jadi ini kita pakai data yang akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025 datanya keluar. Oke, paham. Nah, kalau ekspor itu udah ada catatannya dari Kementerian Investasi, dari Kementerian Perdagangan, Investasi, dan juga Kementerian Keuangan begitu. Data BPS, tapi itu diolah semua keluar dari BPS. Semester 1 ini itu sudah mencapai hampir 50%. Karena kan 26 kalau bagi 2 13 gitu kan gampangnya. Ya, ya. Ini kan 12,89 kan hampir 13. Jadi ya kurang lebih 49, sekian persen lah, 50%. Oke. Artinya sesuai target. Oke. Nah, itu nilai ekspor tadi kan sudah untuk ekspor sudah tercapai semester pertama 50%. Harapannya nanti pas akhir tahun itu tercapai target itu. Karena trennya 6 bulan 50% tercapai. Ini aja belum akhir tahun udah tinggal, itu cuma butuh 0, sekian persen aja ibaratnya kan? Ya 50% lagi. Ini kan data untuk waktu sisa. semester 1 sampai bulan Juni waktu itu. Ya. Kemudian tenaga kerja. Nah, ditargetkan 25,55 juta tenaga kerja. Nah, itu kembali tenaga kerja juga nanti keluar datanya adalah di awal tahun 2026 nanti. Tapi waktu target data 2024 keluar di awal tahun 2025 itu sudah 26,47 juta. Sementara target di 2025 25,55 juta. Ngelebihin lagi. Iya, jadi waktu disusun ini kan belum keluar data yang lalu. Nggak terbayang kalau setinggi ini orang bekerja di industri kreatif ketika itu. Oke. Sektor informal. Ya, ada yang formal, ada yang informal, industri kreatif secara keseluruhan. Di sini juga kan ada formalnya juga. Iya. Dikasih solusi. Itu. Nah, investasi semester pertama ya itu jadi targetnya udah 104% dari yang ditargetkan 2025 tadi untuk tenaga kerja kan. Nah, kemudian untuk investasi semester pertama itu yang masuk realisasi investasi di sektor industri kreatif tuh mencapai 90,12 triliun. Untuk semester pertama investasi dari luar untuk masuk sektor ekonomi kreatif. Oke, 90T. Ya. Kalau targetnya yang atas itu kan range targetnya. Yang atasnya kan 136 triliun. Oke. Berarti 90 itu untuk 6 bulan pertama adalah 66%, lebih dari 50% target kan. Udah ngelewati di 6 bulan pertamanya aja udah ngelebihin 50%. Artinya memang baik dari pihak luar melihat investasi ke Indonesia untuk industri kreatif ini. Saya tertarik itu. Tertarik. Buktinya dari yang kita targetkan 136 tercapai 66% di semester pertama. Padahal cuma butuhnya 50% ibaratnya, tapi ini 66%. Dan ini kan berdampaknya begitu investasi naik yang kayak
Presiden Prabowo kan keliling semua Iya. mengajak untuk negara-negara sahabat melakukan investasi. Iya. Tujuannya kan begitu investasi semakin besar, lapangan kerja kan juga terbuka, Iya. bertambah. Iya. Nah, ketika lapangan kerja, biasanya investasi asing itu selain melihat pasar Indonesia, mereka juga ingin masuk ke pasar global. Artinya ekspor kita juga akan meningkat. Domino efeknya kan seperti itu. Oke. Jadi ya ini, nah kalau ditanya ini melihatnya dari mana, data BPS-nya dari mana ini? Ini semua udah ada kode KBLI-nya yang ditentukan oleh BPS. Jadi memang dalam data-data ini semua ada sumber datanya begitu. Kenapa kita bisa hitung seperti ini? Jadi inilah yang kita lihat bagaimana. Jadi bukan mimpi, tren industri kreatif dunia yang dulu ke Amerika, ke Jepang, ke India, ke Korea, ke Cina, Indonesia akan masuk peta industri kreatif dunia juga. Oke. Nah kalau kenapa begitu ya? Trennya juga karena kita punya akar budaya yang kuat. Oke. Itu satu. Oke. Sekarang bagaimana akar budaya yang kuat, turunannya itu kita kasih sentuhan inovasi, sentuhan kreativitas, kekayaan intelektualnya kita daftarkan, terus komersialisasinya kita lakukan, pendampingan skillnya supaya juga ini kita jaga mereka, dampingi mereka, akhirnya kompetitif kan secara global. Oke. Nah trennya seperti ini dan mudah-mudahan sih cepat atau lambat, tapi kembali kita nggak bisa kerja sendiri. Pemerintah sendiri ada Kementerian Ekonomi Kreatif, ada Kementerian Kebudayaan, ada Kementerian Komdigi, ada Kementerian Pariwisata kan begitu, ada Kementerian UMKM. Bang Maman kemarin baru dari sini kan. Betul. Belum lagi ada kampus PTN, PTS, SMK, ada pemerintah daerah kan gitu. Ada media, ada influencer, ada komunitas, asosiasi, ada lembaga keuangan. Nah ini kita lagi bekerja sama semua. Kolaborasi itu yang diarahkan oleh Presiden Prabowo dalam menghadapi tantangan menjadi peluang. Gitu. Wah, keren. Ini dari data indikator kinerja utama IKU, Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, yang tentunya dikepalai oleh Bang Menteri Teguh Rifki. Saya sih sebenarnya mau nutup dengan bentuk apresiasi luar biasa. Saya mau applause sedikit ya buat Kementerian Ekonomi Kreatif karena saya bacanya mungkin kalau saya sebagai rakyat posisinya adalah saya akan cari celah nih. Ayo coba kita bongkar. Tapi nyatanya ini berarti kalau dirangkum semua ini tembus malah melewati target yang udah dijalankan oleh beliau. Jadi ini semoga tapi dampaknya benar-benar berasa ya Bang ya buat rakyat apa segala macamnya. Oke, terima kasih Bang Menteri Teguh Rifki. Terima kasih. Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, sama-sama Bang. Nanti kita harus banyak ngopi-ngopi. Saya banyak kode-kode dari tadi dan saya punya hadiah karena pencapaian Anda sudah sangat melebihi target. Saya rasa juga Pak Presiden juga pasti happy. Jadi tapi mohon maaf jangan dilihat dari nilainya Bang. Tapi itu bukan voucher umroh ya. Kode ya. Aduh, kode nih kasih umroh nih. Boleh deh Bang, nanti kita pikirin. Harga khusus. Harga khusus aman, gratis juga gampang. Jangan ya. dong. Dari cash flow kok kita puter-puter nanti. Nah, karena tapi ada yang lebih mahal dari harganya. Ketika Anda pakai untuk ibadah. Saya dapat. Ini tak terhingga nilainya. Sarung kecubung. Yang platinum. Oh iya dong. Di mana diproduksinya sarung ini kecubungnya? Jawa, saya lupa ya, di daerah ada kok ada di Jadi, Jawa kita. Kalau ada kayak gini harus siap dengan storytellingnya. Iya betul. Harus dari mana, siapa yang buat. Makasih ya Bang. Kayak tadi kan ada naik ke atas pohon kan. Iya betul. Kalau ini mungkin lagi jahit, atau lagi setrika gitu, atau lagi bungkus gitu kan. Bilang sama sarung kecubungnya, betul bagus sih. Masukan langsung dari menteri loh. Iya. Pak Kecubung, Pak Kecubung. Siapa namanya saya lupa, udah WhatsAppan kemarin. Ada saya WhatsAppan. Dia nggak usah sebut lah ya, karena ini masukan buat Pak Bapak owner Kecubung. Bagus, masukan langsung dari Menteri Ekraf. Storytellingnya. Jadi sekedar mungkin ngiklan di tempat kami, kasih tahu juga storytellingnya gitu, kasih ke tim saya biar nggak apa-apa, suruh aja PIC-nya gitu biar dia yang bikinin. Soalnya di sini cuma kasih taunya giving hadiah aja. Yang gitu. bisa cerita tentang desainnya, Tuh. atau siapa yang bekerja, melibatkan masyarakat desa mana misalnya begitu kan. Jangan dikasih tahu banget Bang, kita bisa jualan agensi kita soalnya. Oke, gitu ya. Kita masuk aja, sini kita bikin lebih rapi. Ada kita punya agensi. Ada agensi ada juga. kasih solusi makanya. Kita pegang BUMN juga ada gitu makanya nanti. Siap. Iya benar Pak Kecubung, ntar kita bantuin deh. Siap, ini Bang Menteri. Sarungnya dipakai ibadah kita dapat soal pahalanya sama-sama. Salam untuk sarung kecubung. Iya benar. Timbul ikat songket katanya. Nah ini nih Pak Halim Bahaswan.
Saya kabar-kabaran sama Pak Umar, direkturnya. Nah, ini sarung kecubung. Nanti saya salamkan buat beliau ya. Salam. Sama-sama. Makasih. Saya juga punya hadiah yang kedua, Bang. Bang Menteri mau coba di sini apa coba di mana-mana boleh Apa lah. itu? Madu. Oh, yang tadi. Iya, buat Anda aja Iya. Ibnu Asyir ya. Makasih. Anda cobain nanti Nanti saya di coba. mobil ya. Cobain ya. Salam Mama Pak Ibnu Asyir. Siap, nanti saya salamin. Apa dipanggilnya Ustadz Ibnu Asyir? Ustadz Ibnu Asyir, lulusan Madinah, beliau pengusaha di Aceh. Oh, oke. Nah, kan tahu katanya beliau tahu sekali Bang Menteri sibuk. Kan Ya, menjaga kalau- stamina, daya tahan tubuh. Oh, iya. Madu asli ini. Siap. Poinnya. Saya coba. Siap. Thank Bang you. Menteri, terima kasih banyak. Makasih. Ya, abis ini kita ngopi Bang. Ini Iya. ada seru Oke. sekali. Tapi banyak direkam sih. Gue ngomong belakang kamera dulu ya guys. Iya. Ya, makasih Bang. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Kita kasih solusi.